Pemirsa, aksi seorang pengendara motor yang sedang berboncengan dengan pacarnya viral di media sosial. Bukan karena aksi romantis, keduanya viral lantaran mendorong polisi yang tengah bertugas. Video berdurasi 1 menit 15 detik ini memperlihatkan seorang pemotor sedang terlibat keributan dengan petugas Satlantas Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi di Jalan Parapat Simpang 2 Pematang Siantar. Peristiwa bermula saat seorang anggota polisi tengah bertugas mengurai kemacetan. Kemudian datanglah pengendara motor yang tengah berboncengan dari arah Jalan DI Panjaitan menuju Simpang 2. Karena pengendara motor tak mau mengantre dan menerobos jalur antrean, polisi pun menghentikannya. Pengendara motor tak terima dan terjadilah keributan serta saling dorong. Jadi yang bersangkutan ini tiba-tiba marah-marah, menantang anggota kita, memberikan kata-kata kotor, tidak terima dengan anggota kita terhadap pengaturan anggota kita. Dan yang bersangkutan mengakui sebelumnya yang bersangkutan itu minum di warung tua. Polisi menerapkan restoratif justice dalam kasus ini. Pengendara motor telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan juga telah meminta maaf. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin angin. Tak hanya tersandung kasus dugaan korupsi, terbit ternyata juga tersandung kasus lain, yakni dugaan pidana perbudakan modern yang terungkap usai penyidik KPK mendapatkan penjara khusus di rumah pribadinya. Usai operasi tangkap tangan atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat, terbit rencana perangin angin, penyidik KPK menemukan kerangkeng manusia berisikan sejumlah orang di rumah pribadinya. Dari hasil pendalaman polisi, penjara khusus ini dibuat oleh Bupati Langkat nonaktif secara pribadi untuk warga yang menjalani rehabilitasi narkoba. Kerangkeng ini telah ada sejak 10 tahun lalu. Selain direhabilitasi, warga yang berada di dalam kerangkeng ini juga dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari. Dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Sementara dari temuan Migran Care, kerangkeng manusia di rumah terbit rencana ditengarai sebagai bentuk perbudakan modern. Dengan bukti foto dan video yang dimiliki, Migran Care pun melaporkannya ke Komnas HAM. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Jadi ini kami akan tangani dalam skema urgent response cepat, itu ya. Karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Komnas HAM juga meminta pihak berwenang, termasuk kepolisian, untuk bekerja sama memastikan keberadaan dan keselamatan 40 korban serta mengamankan barang bukti di lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bagaimana hasil penyelidikan terbaru terkait dengan penjara di dalam rumah Bupati Langkat? Saat ini kita terhubung dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Hadi. Pak Hadi, apakah memang ditemukan unsur pidana atau kekerasan yang dilakukan terhadap manusia yang di dalam penjara ini? Jadi kami sampaikan bahwa Polda Sumut dengan tim dan koordinasi bersama BNNP Sumut, BNK Kabupaten Langkat, kemarin melakukan pendalaman dan penyelidikan langsung di tempat kejadian. Kemudian ada beberapa orang juga yang sudah kita mintai keterangan. Dari keterangan-keterangan yang didapatkan sementara yang diberikan kepada kami, mereka membenarkan bahwa bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
sampai dengan sekarang. Di tahun 2017, informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan BNK di Kabupaten Langkat pernah mendatangi atau melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tempat atau panti rehabilitasi. Jadi pada saat didatangi, betul memang ada aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh beberapa orang di sana terhadap orang-orang yang terpapar atau pecandu narkoba dan anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya karena memiliki atau atas dasar kenakalan-kenakalan remaja. Jadi informasi yang ada, yang kami terima bahwa mereka menyebut warga binaan. Nah, warga-warga binaan ini dititipkan oleh keluarga atau orang tuanya dengan membuat surat pernyataan kepada Bupati Langkat. Dalam hal ini ada pengurusnya di tempat tersebut. Memang betul, dalam bangunan itu terdapat ruang yang ukurannya kurang lebih 6 kali 6 meter. Ada 2 ruangan yang kapasitas ruangan itu dipenuhi oleh sekitar 20 sampai dengan 25 orang dalam satu ruangannya itu. Kemudian kita juga saat ini terus mendalami, Bapak Dirut Narkoba beserta teman-teman dari BNP Provinsi Sumut dan BNK melakukan koordinasi dengan pengelola yang ada di kediaman Bupati tersebut untuk mendapatkan atau menggali informasi sebanyak-banyak. Baik, oke Pak Hadi, tapi apakah memang ditemukan ada unsur kekerasan terhadap warga yang dibilang ini dibina? Tapi adakah temuan-temuan unsur pidana? Sejauh ini untuk tim yang ada di lapangan berdasarkan pengakuan dari setiap warga binaan, kemudian termasuk dengan beberapa penjaganya, unsur-unsur itu tidak mereka lakukan atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi mereka mengatakan bahwa warga-warga binaan yang mereka sebut itu dititipkan oleh keluarganya, kemudian diberikan pelatihan selama 3 bulan, baru setelah itu mereka memiliki kemampuan atau keterampilan, mereka bekerja di pabrik sawit. Ada juga bagian pengelasan, bengkel itu untuk distribusi sawit dan lain sebagainya. Baik ya, namun masih didalami oleh tim kepolisian. Terima kasih Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami. Karena termakan berita gosip, 2 ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Keduanya ditahan setelah menganiaya tetangganya sendiri. Dua pelaku penganiayaan terhadap korbannya yang adalah tetangganya sendiri akhirnya menempuh jalan damai. Tangis haru pecah setelah Kejaksaan Negeri Palembang dan polisi menggelar ekspos perkara dan korban memutuskan penghentian tuntutan. Selain kedua pelaku telah memenuhi persyaratan, diketahui keduanya memiliki seorang balita yang masih membutuhkan asuhan sang ibu. Senangnya di mana yuk? Di stop, ya senang di stop sih perkaranya. Nggak ada lagi kan, karena kami masih ada anak kecil. Berawal dari gosip, dari gosip, kemudian saling ngecek, kemudian siksa mulut, kemudian emosi, namanya ibu-ibu kan, saling dampak menjambak dan itu. Pak, adakah konsekuensi untuk mereka Pak kalau mengulangi kembali? Ya tentunya diproses, kalau dia melakukan perbuatan lagi tentunya juga diproses. Sebelumnya, kedua tersangka menganiaya korban berawal dari gosip, lalu cekcok mulut hingga terjadilah penganiayaan. Namun jika kedua pelaku mengulangi kembali perbuatannya terhadap korban, akan diproses kembali dan perkara yang baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Berkas sopir Vanessa Angel dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Rencananya sidang akan dilakukan secara virtual. Kasus yang melibatkan sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi, memasuki babak baru. Berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Dalam waktu dekat, jadwal persidangan akan ditetapkan. Namun karena masih pandemi COVID-19, rencananya sidang Tubagus Jodi akan digelar secara virtual. Tubagus Jodi akan mengikuti sidang dari ruang khusus yang disediakan di dalam lapas. Dipindahkan ke lapas Jombang oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Tubagus Jodi sudah tahanan pengadilan yang 3 hari akan melakukan sidang. Nanti sidangnya dari lapas secara virtual. Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya pada bulan November lalu. Ia dituntut pasal berlapis tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan anak menangis saat vaksinasi di sekolah. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.